Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrati a'yun wa tabi'in 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 ila hadratil malaikatil mukarramin thumma ila hadratil muallif fi hadha الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل عليه شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه. Ini melanjutkan sebuah fasal di mana seorang ketika membaca Al-Quran dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan duduk dan bertemu dengan orang lain, bagus manakah antara menghentikan bacaannya atau menjawab sapaan orang lain dengan isyarah? Keduanya sama-sama boleh. Secara penjelasan di sini sama-sama boleh. Baik secara qat'ul qiraah, memutus bacaan, atau cukup dengan bikafil isyarah, dengan memberikan isyarah saja jawabannya. Selanjutnya wa amma idza tulibat, dan adapun idza tulibat apabila dipinta minhu dari qari, dari orang yang membaca Al-Quran, hajatun apa sebuah hajat, fi halil qiraati ketika membaca Al-Quran, wa amkanahu dan memungkinkan baginya jawabus sa'ili apa menjawab pertanyaan itu, bil isyaratil mufhamati dengan isyarah yang dipahami, dan memungkinkan dia menjawab dengan cukup dengan isyarah yang sekiranya dapat dipahami. Contohnya begini, ada orang sedang ngaji, sedang membaca Al-Quran, lalu dia ada orang yang butuh atau dituntut sesuatu hajat yang sekiranya butuh jawaban, tapi dia memungkinkan bisa menjawab pertanyaan itu dengan isyarah yang dipahami. Syaratnya wa alima annahu la yankasiru qalbuhu, wa alima dan tahu, jika dia menjawab dengan isyarah, tahu orang yang membaca itu, annahu bahwa sesungguhnya la yankasiru qalbuhu, hal itu tidak akan mengecewakan hatinya. La yankasiru tidak akan membuat kecewa qalbuhu, tidak akan mengecewakan qalbuhu apa hatinya.
Wala yasulu, dan tidak akan terjadi alaihi atasnya syai'un apa sesuatu minal adza, dari apa ini al adza, dari perasaan apanya mana adza, menyakiti atau merusak. Wala yasulu, dan tidak akan terjadi alaihi atas dirinya syai'un apa sesuatu minal adza, dari merusak lil unsi terhadap sebuah hubungan, alladzi bainahuma, yang ada bainahuma di antara keduanya, wa nahwihi, dan contoh yang lainnya. Artinya begini, secara maksudnya orang yang membaca Al-Quran ini tahu bahwa dia yang bertanya ini, contohnya Haji Teddy lah, Haji Teddy, saya lagi ngaji, Haji Teddy bertanya sama saya, dan memungkinkan bagi saya untuk menjawab pertanyaannya Haji Teddy itu dengan isyarah yang dipahami Haji Teddy. Contohnya tanya Al-Quran, Al-Quran saya di mana? Begitu, saya memberikan isyarah yang sekiranya dipahami. Oh berarti ada di emperan inilah. Dan saya juga mengetahui annahu la yankasiru qalbuhu, dan hal ini tidak akan mengecewakan hatinya Haji Teddy gitu. Iya. Saya mengetahui karena mungkin saking akrabnya kan sehingga tidak akan mengecewakan hatinya Haji Teddy. Wala yahsulu, dan tidak akan sampai terjadi bagi saya itu syai'un sesuatu yang mampu merusak hubungan keduanya. Gitu loh. Lil unsi itu, al unsun itu adalah sebuah hubungan kekerabatan. Itu tidak akan merusak sebuah hubungan, ya persahabatan lah, bainahuma, di antara keduanya, wa nahwihi, atau semacamnya. Begitu. Kalau sudah tahu begitu bahwa tidak akan mengecewakan hatinya dan tidak akan merusak sebuah hubungan, fal aula, maka adapun yang pertama, yang afdol, yang utama gitu loh, ayyujibahu bil isyarati, maka hendaknya cukup menjawab siapa qari bil isyarati, dengan isyarah. Wala yaqta'ul qira'ata, dan jangan memutus bacaan. Cukup menjawab isyarat saja. Karena saking akrabnya pasti sama-sama paham lah, kira-kira begitu. Tidak akan sampai mengecewakan. Tapi jika akan timbul sebuah perselisihan, ini kok kayaknya kejem banget gitu loh. Kan begitu. Maka fa in qata'aha jaza. Fa in, maka jika qata'aha, memutus siapa qari'ha akan bacaan Al-Qur'annya, jaza, maka boleh. Jika sekiranya akan terjadi perselisihan, jika dijawab dengan isyarah akan terjadi kesalahpahaman, maka qat'ul qiraah itu lebih utama, kondisional artinya itu. Kalau sekiranya akan timbul kesalahpahaman. Jadi kalau pas kebetulan ini orang tidak kenal, saya dengan Haji Teddy orang baru lah sekiranya, atau kenal tapi tidak akrab, takut ketersinggungan, maka jika Haji Teddy ditanya sesuatu, tulibat, menanyakan sesuatu, atau tolabat menanyakan sesuatu kepada saya ini, maka qat'ul qiraah dulu saya, tetap baru menjawab apa yang menjadi pertanyaannya Haji Teddy. Karena dia tidak cukup dengan isyarah. Kalau sampai dengan isyarah, maka Haji Teddy akan salah paham. Sedangkan agama itu lebih mengutamakan sebuah hubungan persahabatan. Ini nilai ibadah. Tapi jika akan merusak sebuah hubungan, ya lebih dipilih dulu sebuah hubungan. Kalau dalam ibadah seperti itu. Saking luar biasanya agama gitu. Agama itu kan mengedepankan sebuah persahabatan, ukhuwah. Faslun, sebuah fasal. Wa idza warada 'alal qari'i man fihi fadilatun min ilmin aw salahin aw syarafin aw sinnin ma'asiyanatin aw lahu hurmatun biwilayatin aw wiladatin aw ghairihima. Wa idza warada, apabila datang, 'alal qari'i, atas orang yang sedang membaca Al-Qur'an, man, siapa orang, fihi, yang
bagi orang fadilatun memiliki keutamaan atau memiliki kemuliaan, min ilmin berupa ilmu, au solahin atau dia memiliki keutamaan termasuk golongan orang soleh gitu. Au syarafin atau memiliki kemuliaan yang lain, au sinnin atau orang yang berumur atau tua, ma'asiyanatin yang memiliki keilmuan tertentu, artinya orang alim lah ini. Au lahu hurmatun atau lahu bagi orang tersebut atau bagi man hurmatun memiliki kemuliaan biwilayatin, contohnya seperti pejabat. Contohnya biwilayatin au hurmatu biwilayatin memiliki kemuliaan kayak tokoh pemerintahan lah kira-kira begitu, wilayah. Penguasa wilayah. Au wiladatin atau orang tua. Wiladah ini artinya orang tua, seorang ibu ya, ibu yang melahirkan. Au ghairihima atau selain daripada keduanya. Fala ba'sa maka tidak apa-apa bil qiyami berdiri lahu bagi orang tersebut, bagi orang yang memiliki keutamaan atau kemuliaan atau orang soleh. Jadi fasal di sini berarti adalah sebuah fasal yang dimana Imam Nawawi menyatakan anjuran berdiri menghormati orang soleh atau orang-orang yang memiliki keilmuan. Sebuah bentuk penghormatan dengan berdiri. Seperti contohnya seperti tadi, saya lagi baca, lagi ngaji Al-Quran lah kira-kira begitu. Lalu tiba-tiba ada salah seorang yang memiliki kemuliaan, entah itu orang soleh atau orang yang memiliki wewenang ya kayak pejabat pemerintahan, atau bahkan ibu yang melahirkan, atau orang tua tapi memiliki keilmuan atau yang lainnya lah. Maka boleh ketika walaupun dia ketika membaca Al-Quran maka berdiri untuk menghormatinya. Ala sabilil ihtirami wal ikram, untuk menghormati wal ikram dan memuliakan. Maka berdiri padahal lagi asik ngaji, ternyata tiba-tiba ada orang soleh datang. Maka tidak apa-apa berdiri untuk orang tersebut ala sabilil ihtiram wal ikram, untuk melakukan sebuah penghormatan wal ikram dan memuliakan. La lirriya'i wal i'dhami, bukan untuk bertujuan pamer, wal i'dhami dan mencari aleman, apa namanya aleman itu ya? Iya. Ya, mencari sanjungan ya. Ya pada riya wal i'dham itu. Bal dzalika, bahkan hal tersebut melakukan berdiri, melakukan penghormatan dengan berdiri terhadap orang-orang alim, orang soleh, orang yang memiliki kemuliaan bahkan termasuk ya orang tua kita, mustahabun adalah sesuatu yang sunnah, yang dianjurkan. Di sini ada pertentangan sebenarnya, ini ada pertentangan. Menghormati orang itu berdiri itu ada pertentangannya, ada hadis yang seakan-akan memang melarang jangan sampai berdiri hanya untuk menghormati orang. Tidak perlulah berdiri. Ini biasanya dipakai kelompok-kelompok sebelah. Dipakai kelompok-kelompok teman-teman Wahabi. Tidak perlu berdiri, tidak perlu menghormat walaupun itu orang alim ya, orang orang soleh, tidak perlulah dihormat. Karena dia ada hadisnya, lupa saya hadisnya, yang jelas ada hadisnya. Saya tak hafal hadisnya. Daripada pura-pura hafal kan lebih baik saya bilang tidak hafal, tapi paham saya hadisnya itu. Tapi ini sama Ibnu Hajar Al-Asqalani diluruskan lagi. Maksudnya hadis itu yang melarang bukan untuk orang alim ini, bagi untuk orang yang memang ingin dia dipuji, itu yang tidak boleh. Karena dalam satu hadis yang lain ada sabda Rasul itu yang berbunyi kumu
li sayyidikum. Berdirilah kalian untuk orang-orang yang mulia di antara kalian. Ini ada jadi bentrokan hadisnya itu. Jadi semuanya dijelaskan. Dan juga sudah menjadi kebiasaan Rasulullah di antaranya ini Rasulullah. Rasulullah kalau ada Siti Fatimah datang, Rasulullah kalau lagi posisi duduk. Siti Fatimah ini apa ya? Paling mulianya wanita. Paling mulianya wanita Siti Fatimah ini. Maka Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri. Dan bahkan bukan cuma berdiri. Rasulullah itu apa namanya? Menyambut, menghampiri. Ada padahal Siti Fatimah datang, Rasulullah berdiri, bukan cuma berdiri tapi menghampiri. Lalu menggandeng tangannya untuk dipersilahkan duduk. Ini putrinya padahal. Tapi karena memang diberi pangkat oleh Allah menjadi wanita wanita yang mulia, pemimpinnya para wanita kelak di surga, ya akhirnya juga dihormati oleh Rasulullah. Tapi ini bukan bentuk berlebihan. Tetap yang mulia ya Rasulullah karena Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi ini akhlaknya Rasulullah. Ini akhlak. Ini akhlak. Makanya hal ini dicantumkan juga oleh Imam Nawawi bahkan tentang anjuran atau kesunahan menyambut orang-orang soleh itu dengan berdiri. Makanya coba kalau lihat tradisi-tradisi pesantren, lihat gurunya atau lihat orang-orang alim pasti berdiri, matung gitu. Yang duduk langsung berdiri karena ada anjurannya memang. Anjurannya. Hal ini adalah sunnah. Wa qad sabata al-qiyamu lil ikrami min fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sabata dan sungguh telah sahih al-qiyamu apa berdiri itu lil ikrami dengan tujuan penghormatan min fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah melakukan. Atau kalau ada tokoh ya, tokoh dari daerah lain, Rasulullah menghormati, berdiri Rasulullah itu. Pas bukan Rasulullah itu mentang-mentang bukan karena Rasulullah mentang-mentang dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin pas ini enggak seperti itu. Rasulullah akhlaknya luar biasa. Makanya Rasulullah itu orang mulia tapi orang yang sangat bersahaja lah kira-kira begitu. Akhlaknya luar biasa. Karena memang misi Rasulullah diutus sebagai nabi terakhir, tujuan utamanya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak itu ternyata begitu dicontohkan oleh Rasulullah itu lebih indah lagi gitu. Itu yang disebut dengan liutammima makarimal akhlak, lebih menyempurnakan kemuliaan akhlak. Para nabi semuanya berakhlak. Tapi begitu sampai ke Rasulullah, karena memang penyempurnanya adalah Rasulullah, maka lebih indah lagi jika dimiliki oleh orang yang sangat berakhlak gitu. Contohnya begini, orang itu tandi ilmu, dia tak berilmu apa-apa, tapi akhlaknya luar biasa. Itu kan sudah top dalam pandangan orang kan? Iya, tak berilmu, orang itu berakhlak sudah top dalam pandangan orang. Apalagi orang berakhlak pas berilmu, itu top double itu, topnya top kuadrat lah kira-kira begitu. Ini sudah berilmu, akhlaknya luar biasa. Nah Rasulullah sempurnanya manusia, terus berakhlak. Wah ini kan nilainya sudah kuadrat sudah. Nah, iya. Nilainya sudah double. Sudah orangnya sempurna kan. Dari sisi penciptaan, fisik apapun itu sempurna. Keilmuannya juga mengungguli para nabi dan utusan. Terus akhlaknya juga sempurna. Ya sudah. Apa kekurangannya Rasulullah? Jadi lebih asik gitu kalau dipakai Rasulullah. Jadi Rasulullah biasa berakhlak. Tapi orang yang berakhlak itu belum tentu, tidak harus serta-merta pas nunduk terus. Akhlak itu adalah perilaku. Akhlak adalah perilaku. Perilaku sesuai dengan apa yang menjadi karakternya Al-Quran itu. Itu akhlak. Akhlak itu benih pas nunduk malolo. Kiri orang kan, didolimi orang, nunduk malolo. Iya.
agamanya diinjak-injak, wah nunduk terus. Ya bukan seperti itu juga. Perilaku. Akhlak itu adalah perilaku, karakter. Karakter yang bagus, ya akhlaknya Rasulullah adalah khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Nah, tahu sendiri kan Al-Quran. Ada tegasnya, ada lenturnya. Sesekali harus tegas juga. Pasti serang orang kafir pas nang-nang. Nunduk. Iya. Nah, ada. Jadi muruahnya tidak ada. Akhlak itu adalah karakter. Makanya adalah sebuah makalah, qimatul mar'i akhlaquhu. Harga diri seseorang, nilai seseorang itu tergantung akhlaknya apa, akhlak perilakunya seperti apa. Jadi dia orang baru punya nilai. Kalau nunduk itu tawaddu namanya. Tawaddu itu kan akhlak itu adalah perilaku. Dan hal seperti ini sahih sudah adalah perbuatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi'li ashabihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbuatan para sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadratihi, di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi amrihi, dan juga atas perintah Rasulullah. Jadi para sahabat kalau di hadapan Rasulullah itu nunduk. Wah, begini. Kalau Rasulullah datang berdiri. Jadi tidak langsung duduk. Sebelum Rasulullah duduk, tidak langsung duduk. Benih duluan ya. Etikanya itu. Kalau sudah Rasulullah duduk, baru para sahabat duduk. Ini datang berdiri. Tapi itu duduk bareng saya nyambut. Ini tak boleh. Jadi saya datang, contohnya kayak orang alim lah, kiai, siapa, disambut kita berdiri. Biarkan dulu orang alim itu duduk. Baru kita duduk. Benih mas datang, tina tojo gak ada, benih seperti itu. Nah, juga di antara akhlak kepada guru di antaranya ini. Kalau ngawal itu jangan hanya di belakang. Karena takut cangkolang, berakhlak. Bukan seperti itu. Sesekali itu ngawal harus di depan juga. Karena siapa tahu jalannya licin kan. Benar iya. Mun pas jalannya licin, kiai na jerbatan gak ada. Kun berapa saja bola, lecen kiai. Nah, iya kan? Masa kan beragaruah. Artinya akhlak itu bukan karena di depannya kiai itu bani tanggolang, bukan seperti itu, tak sopan, bukan. Yang namanya ngawal itu akhlaknya harus sekali di depan, depan. Kunteng eren ibu di jalan na lecen, kiai na kentang gak ada selain buru. Lecen kiai sih. Ada kiai na celpa malolo. Jadi untuk ngawal itu sesekali harus di depan. Bukan berarti di depan itu adalah sebuah kelancangan, bukan. Jadi itu akhlak namanya, perilaku. Tanggap. Harus siap. Pas sama mana terlalu berakhlak, salah memahami akhlak. Pas ada kiai na cokora, iya kan? Tak takut jadaka. Terus kota ada kiai na putak. Jadi yang namanya acokor ya sopan itu ada tempatnya, ya kan? Akhlak sopan kepada guru. Ya bakun teku. Pas tak teku, tak ada putak. Karena ukuran. Jadi tetap ya. Saya penting kan tak kunjal cara kagiana. Ya, bukan begitu. Ya pegang. Harus akhlak itu proporsional lah, kira-kira seperti itu. Harus tepat sasaran. Bonda berakhlak juga, berani megang kepalanya kiai begitu kiainya mau bercukur. Karena gemeteran, kunteng-kuntengan orang gemeteran, tak ada putak kiai, tak cocok. Memang harus seperti itu. Akhlak itu proporsional lah kira-kira. Ngawal kiai ya harus di depan juga, jangan di belakang semua. Mau kening kentor gak ada, kiai gak ada, saya penol. Iya, bening awal mana? Cari perlindungan di balik punggungnya kiai. Atau cari perlindungan dengan iming-iming akhlak. Ada etikanya semua.
Dan juga bukan berarti orang yang berakhlak kepada guru harus cium tangan gurunya, bukan. Lihat kondisi juga. Kalau pas rebutan soal saya, udah tak perlu memaksakan diri. Mun pas takir sajam kiai najeng manceng, ya kan, gara-gara antri salaman, iya, berarti santre sedolim, kayak nah, tak dikasih kesempatan untuk duduk. Kadang santri nang ngocak dalam hati nah, beteng betes. Iya kan? Oh, ini kayaknya dendam apa ya? Dendam yang tertunda kan? Akhirnya dilampiaskan waktu itu juga. Jadi hal seperti ini berdiri menghormati orang-orang alim, orang-orang soleh atau orang-orang yang memiliki keistimewaan secara syar'i ya. Benih pas keistimewaan nyantet, nah, nyantet termasuk keistimewaan kia. Ya, tukang seher, iya keistimewaan loh. Tak semua orang bisa nyeher orang kan. Iya, pas ya hormati pun dengar. Artinya yang memiliki kemuliaan secara pandangan agama adalah perbuatan Rasulullah. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah, juga dilakukan oleh para sahabat ketika berhadapan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, begini dong caranya menghormati, begini. Makanya para sahabat itu didikan langsung Rasulullah, sukses semuanya. Ya karena para sahabat kan santri-santrinya Rasulullah, santri langsung. Kalau kita kan santri sambungan, dari sambung menyambung kan akhirnya sampai juga kepada Rasulullah, tapi lewat perantara para guru kan, begini. Wa min fi'lit tabi'in, dan juga berdiri menghormati orang-orang yang memiliki kemuliaan itu adalah termasuk juga dilakukan oleh para tabi'in. Wa man ba'dihim, dan orang-orang setelahnya. Minal ulama'is sholihin, termasuk dari kalangan para ulama-ulama soleh. Para ulama ya begitu akhlaknya. Kalau ada orang alim ya pasti berdiri, tak mungkin duduk manis. Hei bro, ndak ada. Itu yang ada kan Tajun Wari. Yang ada Tajun. Bro, ya. Kayak orang ngalim Tajun pakuna, bro. Ya. Jadi ini yang dikupas oleh Imam Nawawi. Wa qad jama'tu juz'an fil qiyami. Wa qad jama'tu, dan sungguh telah aku kumpulkan juz'an sebagian, satu bagian, fil qiyami, di dalam berdiri, artinya di dalam pembahasan anjuran berdiri ketika bertemu dengan orang alim. Wa dzakartu fihi, dan aku menjelaskan, mengurai atau menerangkan fihi, di dalam anjuran berdiri, al haditha, akan beberapa hadis, wal atharo, akan beberapa athar, al waridah bistihbabihi, yang warid bistihbabihi, tentang kesunahannya, berdiri. Wa bin nahyi, dan sesuatu yang dilarang anhu, dari melakukan berdiri. Jadi Imam Nawawi itu memiliki satu bab yang dimana seperti hal apa saja sih yang boleh dilakukan berdiri untuk menghormati dan atau dilarang. Ini tidak boleh kalau untuk berdiri tidak boleh berdiri. Tapi memang ada pendapat kalau untuk pejabat itu tak perlu salaman secara nyungkem banget. Bahkan ada pendapat itu, nanti kita kupas, ini kita fokus kepada ini saja dulu. Mulai tanya banyak pembahasan. Ini berapa tahun tak tuli hatam loh. Jujur baik, saya bacanya agak cepat aja. Ini berapa tahun? Iya, sudah berapa tahun? Tak. Iya, 2 tahun tak hatam. Lalu banyak cerita. Iya. Boleh nak kan ada kerawayan katondu. Iya. Wa bayyantu, dan aku juga menerangkan dha'fadh dha'ifi, terhadap lemahnya
ad-dha'ifi, hadis yang dhaif. Jadi memang dibagi oleh Imam Nawawi. Pokoknya ditulis secara rapi lah, dikumpulkan. Wa bayantu, dan aku juga menjelaskan dha'fadh dha'ifi, tentang kelemahannya hadis yang lemah, minha, daripada melakukan penghormatan dengan berdiri. Wa sihhatas sahih, dan aku juga menerangkan sahihnya hadis yang sahih di dalam berdiri. Wal jawab amma yutawahham minhu an-nahyu wa laysa fihi nahyun. Wal jawaba, dan juga sebagai jawaban, amma, dari apa-apa, yutawahhamu, yang disangkakan, minhu, daripada melakukan berdiri, an-nahyu, adalah larangan. Jadi di sini baru diungkap oleh Imam Ghazali, wal jawaba amma yutawahhamu minhu an-nahyu, dan juga sebagai bentuk jawaban terhadap apa-apa yang disangkakan bahwa melakukan berdiri, penghormatan berdiri terhadap orang lain, an-nahyu, itu adalah dilarang gitu. Ini sebagai jawabannya. Berarti kan ada pertentangan toh? Ada pertentangan. Walaysa fihi nahyun, walaysa fihi, dan padahal tidak ada di dalam hal itu nahyun, larangannya gitu. Walaysa fihi, dan padahal tidak ada fihi, di dalam melakukan penghormatan dengan berdiri itu, nahyun, apa? Larangan. Hal seperti itu tidak dilarang sebenarnya. Ada dalilnya kok, kata Imam Nawawi. Wa awdahtu, dan juga aku terangkan dzalika, akan hal tersebut, tentang penjelasan-penjelasan anjuran untuk berdiri memberikan penghormatan terhadap orang alim, kullahu, secara keseluruhan, bihamdillahi ta'ala, dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan alhamdulillah, maksudnya begitu. Aku sudah terangkan itu semuanya, kata Imam Nawawi, dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa Imam Nawawi selalu seperti ini? Karena Imam Nawawi itu orang yang sadar diri. Orang alim pasti orang sadar diri, karena semua kemampuannya dalam mengurai setiap keilmuan, setiap permasalahan, itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut bihamdillah, dengan ucapan alhamdulillah. Ini anugerah dari Allah. Orang diberikan kecerdasan itu anugerah dari Allah. Beri gendeng ya juga anugerah dari Allah, iya kan? Anugerah. Maksudnya anugerah biar gendengnya itu paelang, maksudnya. Faman tasyakkaka, apa di sana? Betul ya, tasyakkaka. Maka barang siapa tasyakkaka, yang merasa ragu, fi syai'in, di dalam sesuatu, min ahadithihi, dari keterangan hadis-hadisnya, yang ragu tentang bahwa hal itu boleh gitu loh, baik dari hadis-hadisnya, apa kata Imam Nawawi? Falyutali'hu, maka hendaknya mutalaah lagi. Falyutali'hu, maka hendaklah pelajarilah lagi hadis itu. Yajidu ma yazulu bihi syakkuhu, niscaya akan mendapati ma yazulu, apa-apa yang tidak didapati, atau yajid ma yazulu bihi syakkuhu, niscaya akan hilang apa yang menjadi keraguannya, insyaallah taala. Insyaallah taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan ini adalah simpel, ini sekadar tambahan. Saya menemukan di kitab itu ada yang tidak ada pembahasan ininya, ada keluaran mana itu. Tapi saya membaca ini karena memang dari beberapa kitab, saya kan punya 3 kitab hal ini. Jadi ini dicantumkan juga, ada 1 kitab saya menemukan hal ini. Berarti ini karangan Wahabi. Iya, artinya berarti cetakannya Wahabi. Karena hal seperti ini tidak ada, 1 kitab itu saya temukan. Penerbitnya saya tidak mau saya sebutkan sudah. Ya, yang jelas. Dari semua kitab, dari 3-3 kitab, ini ada semua. Cuma 1 kitab tidak ada. Ini kemana? Saya cari, mungkin ditaruh di depan, tapi tidak ada. Sampai wa amma idza tulibat minhu hajatun, itu sampai di sana, fa in qata ajaza, langsung
faslun idza warad alal qari ini tidak ada, langsung fi ahkami nafisatin ta'adzalaku bil qiraat. Berarti ini saya nyetak orang Wahabi berarti ya. Suudon lah boleh. Iya. Ya tapi memang faktanya begitu. Orang-orang Wahabi tidak mau melakukan Wahabi Indonesiaan ya. Wahabi Indonesiaan. Wahabi Indonesiaan kan seperti itu. Oh, tidak usah berdiri. Wah. Ya, saya tidak heran kalau orang Wahabi Indonesiaan itu tidak berdiri terhadap. Oh, sama Al-Qur'annya aja dipelintah-pelintih kan. Ceplek naruh kayak bukunya mbahnya itu. Nanti di belakang akan ada penjelasan bagaimana beretika terhadap Al-Qur'an biar paham pentingnya menghormati Al-Qur'an. Jadi di sini adalah pembahasan tentang bagaimana menghormati orang alim. Dengan cara apa? Dengan cara berdiri, memberikan penghormatan. Ini adalah bentuk kemuliaan dan itu luar biasa. Itu tradisi yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ini bukan tidak ada dalilnya, semuanya sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Ya semoga kita senantiasa diberikan akhlak yang mulia oleh Allah sehingga kita bisa mengimplementasikan keilmuan berpadu dengan akhlak yang mulia. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul bi jahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة والله أعلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.